Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi 2A, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Sekolah, yang beranggotakan saya Clarissa Listiani dengan nomor NIM 211501007 dan teman saya Devi Putri Ayu 211501010. Berikut sedikit penjelasan dari makalah kami. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah salah satu dari 5 subsistem utama CBIS. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Subunit dapat didasarkan pada area fungsional atau tingkat manajemen. Sistem informasi sekolah adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sekolah. Melalui sistem ini, pihak sekolah bisa berinteraksi dengan banyak pihak terkait, seperti calon siswa, masyarakat, siswa, orang tua, dan lain-lain. Data dan informasi sekolah. Pada sistem informasi manajemen sekolah, terdapat data dan informasi sekolah, di antaranya pengelolaan data absensi siswa, guru, dan karyawan, pengelolaan data profil siswa, guru, dan karyawan seperti PTK, Dapodik, Rombel, ujian sekolah berbasis aplikasi atau UTBK, video pembelajaran, lab virtual atau lab maya, latihan soal, buku digital dan juga buku digital interaktif, bank sekolah, kelas online atau virtual. Karakteristik sistem informasi manajemen sekolah. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan sekolah meliputi perencanaan merupakan dasar bagi fungsi manajemen lain. Perencanaan merupakan pernyataan mengenai kehendak di masa depan yang ingin dicapai. Perencanaan meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang. Sekolah yang efektif memiliki rencana pengembangan sekolah yang disepakati bersama. Yang kedua, iklim dan budaya sekolah. Penciptaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif untuk belajar, penciptaan norma dan kebiasaan yang positif, penciptaan hubungan dan kerjasama yang harmonis yang didasari oleh sikap saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, harapan yang tinggi untuk berprestasi, meliputi penciptaan etos positif yang dapat mendorong siswa berprestasi, tanggung jawab yang tinggi bagi pembelajaran siswa, harapan yang tinggi akan pekerjaan yang berkualitas tinggi, pemberian perhatian pribadi kepada siswa perorangan. Yang keempat, kepemimpinan kepala sekolah, meliputi sejauh mana tanggung jawab kepemimpinan diambil alih atau didelegasikan oleh kepala sekolah. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala sekolah berperan penting. Pendekatan kepemimpinan partisipatif. Yang kelima, pemantauan terhadap kemajuan siswa, meliputi pemberian pekerjaan rumah pada siswa. Terdapat prosedur penilaian yang dilakukan secara terprogram atau formatif dan sumatif, pemberian balikan yang segera kepada siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devi Putri Ayu. Silakan. 6. Pembangunan guru dan staf. Guru merupakan fasilitator pembelajaran yang perlu dijaga kualitasnya. Pengembangan profesional guru menentukan hasil pembelajaran. Perlu adanya program pengembangan guru dan staf. 7. Penguatan kapasitas siswa. Tujuan akhir program pembelajaran adalah pada peningkatan kemampuan siswa. Pemberian kesepakatan kepada siswa dalam mengembangkan potensi dirinya. Menyediakan program dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. 8. Keterlibatan orang tua dan masyarakat.
Keterlibatan orang tua merupakan stimulus eksternal yang berperan penting bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Kerjasama orang tua dan sekolah dalam pemberian bimbingan belajar dan dalam menumbuhkan kedisiplinan kepada anak mereka. 9. Keterlibatan dan tanggung jawab siswa. Pembelajaran hanya mungkin terjadi bila mana siswa mempunyai pandangan yang positif terhadap sekolahnya dan peranan mereka di dalamnya. Keterlibatan siswa menumbuhkan pada diri siswa rasa memiliki terhadap sekolah dan terhadap pembelajarannya sendiri. 10. Penghargaan dan insentif. Pemberian penghargaan jauh lebih penting ketimbang menghukum atau menyalahkan siswa. Penghargaan dan insentif mendorong munculnya perilaku positif dan dalam pembelajaran beberapa hal, mengubah perilaku siswa dalam kurung dan juga guru. 11. Tata tertib dan kedisiplinan. Kesepakatan kepada sekolah dan guru terhadap kebijakan disiplin sekolah. Dukungan yang diberikan kepada guru bila mana mereka melaksanakan peraturan disiplin sekolah. Fungsi informasi manajemen. 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi lain. 2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 4. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dan sistem informasi dan teknologi baru. 7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kesimpulan, sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang memberikan suatu hasil keluaran dalam kurung output dengan menggunakan suatu masukan dalam kurung input serta berbagai proses yang diperlukan untuk melengkapi tujuan yang terdapat dalam suatu kegiatan manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu metode yang digunakan oleh para pengguna informasi guna untuk mengelola data menjadi sebuah informasi yang kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan, sistem informasi manajemen berperan penting. Enggan adanya sistem informasi manajemen memudahkan dan menyusun informasi dengan baik sehingga sesuai dengan keinginan pelanggan. Sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat signifikan karena dapat membantu dalam menyajikan data yang tepat dan akurat serta cepat dan fleksibel. Peranan SIM dapat meningkatkan aksesibilitas data yang terpapar secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara dari sistem informasi yang ada. SIM membantu mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif dan efisien. SIM dapat mengantisipasi serta memahami konsekuensi ekonomis baik dari sistem informasi dan teknologi baru yang berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.